Sapa Rabu, Sistem Informasi Pelayanan Digital Kecamatan Rawalumbu. Aplikasi ini menggunakan sistem web app, website yang dapat diinstal di perangkat Anda dengan mudah dan ringan. Memiliki 4 fitur dengan 1 fitur pelayanan untuk masyarakat, yaitu fitur pelayanan yang terdiri dari pelayanan surat pernyataan ahli waris, pelayanan surat keterangan tidak mampu, pelayanan surat keterangan domisili yayasan, pelayanan surat domisili haji, pelayanan surat pernyataan kesanggupan usaha. Fitur yang kedua adalah fitur informasi, yang berisi syarat-syarat pelayanan dan nomor kontak petugas kelurahan. Fitur yang ketiga adalah fitur pesta senja, yang berisi menu pendaftaran bagi pelaku tari seni dan UMKM yang ingin mengikuti kegiatan pesta senja. Fitur yang keempat yaitu galeri, yang berisi dokumentasi kegiatan pada Kecamatan Rawalumbu. Cara pengisian pada aplikasi Sapa Rabu. Klik pelayanan yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan. Klik tanda panah di bawah atau start untuk memulai pengisian dan upload syarat pelayanan. Masuk nama sesuai dengan KTP. Isi email dan nomor telepon untuk konfirmasi bila surat sudah ditanda tangan atau telah selesai. Upload foto syarat pelayanan yang sesuai. Foto pemohon untuk menyesuaikan data KTP pemohon. Lalu klik submit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi bersama Mega Puspita di Rujuk Podcast Lugas dan Berimbang. Oke, pada kesempatan hari ini saya sudah kehadiran salah satu narasumber dari perwakilan Kecamatan Rawalumbu, Pemerintah Kota Bekasi. Oke, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hai, warahmatullahi wabarakatuh. Abang Sekretaris Camat, Bang Sekcam nih. Sekcam Iya. Rawalumbu, sehat Bang? Alhamdulillah sehat Mbak Mega. Siap, Masya Allah. Ini baru pertama nih ya kita Gitu ya. berbincang-bincang di Rujuk Podcast nih ya Bang ya. Ya, kita nggak pernah diundang sih. Next nanti kita ngobrol lagi. Tapi sebelumnya kita akan membahas nih ya Bang. Hari ini kan kita ada pembahasan. Saya kan belum lama ini mendengar ada aplikasi ya, Betul. khususnya di Kecamatan Rawalumbu guys. Kita pada hari ini akan berbincang terkait dengan pelayanan di seputaran Kecamatan Rawalumbu. Nah ini kemarin saya mendengar ada program aplikasi nih Bang, Iya. ya kan? Namanya ini Sapa Rabu ya Bang ya. Nah ini boleh nih Bang Sekcam untuk menjabarkan, mengulas terkait apa sih itu aplikasi daripada Sapa Rabu khususnya di Kecamatan Rawalumbu. Silakan Bang. Mohon izin Mbak Mega, saya sedikit menjelaskan. Ini sebelumnya mohon maaf, ini pakaian saya pakai dasi begini. Siap. Memang saya dalam posisi lagi pendidikan. Oke. Kalau saya dalam pelatihan kepemimpinan administrator tingkat Siap. Jawa Barat. Kebetulan salah satu aksi perubahan atau project yang saya tawarkan atau yang saya laksanakan hari ini itu salah satunya memang aplikasi yang tadi Mbak Mega sampaikan. Ya. Nah, aplikasi ini kami namakan itu Sapa Rabu. Apa kok Sapa Rabu katanya? Sapa itu kan kalau bahasa orang awam itu atau masyarakat tuh menyapa. Ya? Menyapa. P ada singkatannya Mbak. Siap. Sapa Rabu itu adalah singkatan. Sapa itu dari Sistem Informasi Pelayanan Digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Siap. di Kecamatan Rawalumbu. Rabu itu Rawalumbu. Oh, Ya. singkatan kecamatan ya, Rabu, Singkatan. Rawalumbu. Jadi Rabu guys. itu bukan hari, tapi Oke. Rawalumbu. Oke. Oke Bang, siap. Ya. Nah, kenapa saya membuat aksi perubahan di dalam pendidikan saya ini, membuat aplikasi Sapa Rabu ini, di dalam aplikasi ini, dalam perjalanan saya melihat dan menginvestigasi kebutuhan masyarakat, khususnya di masyarakat Rawalumbu ya Mbak. Jumlah penduduk kita kan hampir 206.592 jiwa penduduk ya. Jumlah masyarakat yang aktif bekerja itu hingga sampai 59.384. Jadi
39.384 ini udah semuanya nih akumulatif nih Mbak. Nah, akumulatif di situ ada yang PNS ya, ada yang TNI, ada yang Polri, ada yang karyawan swasta, ada yang karyawan BUMN, ada yang karyawan BUMD, buruh maupun yang transportasi. Nah, di sisi lain pelayanan ini, aplikasi ini untuk memudahkan masyarakat pekerja, khususnya untuk tidak mengganggu aktivitas mereka dalam sehari-hari bekerja. Karena kan kalau di dalam pelayanan di kelurahan maupun kecamatan itu kita dari hari Senin hingga sampai hari Jumat. Sedangkan masyarakat itu beraktivitas mereka bekerja juga sama, Senin sampai Jumat. Jangan sampai mereka mengurusi atau mau membuat permohonan pelayanan itu mengganggu aktivitas mereka bekerja mencari nafkah. Iya, ini sering terjadi nih Bang. Iya, jadi kami memberikan kemudahan, terus kami berinovasi sesuai dengan inisiatif kami dan arahan dari Pak Wali Kota PLT juga, bahwa kami memberikan inisiatif bagaimana cara memberikan kepuasan di dalam pelayanan masyarakat, memberikan pelayanan publik secara prima, agar masyarakat puas dengan pelayanan publik. Hari ini harus dirasakan oleh masyarakat banyak. Cuman karena di Rawalumbu khususnya ya, kita bicara Rawalumbu, ini kan sudah heterogen ya, ada yang pendatang, ada yang pribumi segala macam. Terus ada yang bertempat tinggal di Rawalumbu, kerjanya di Jakarta, ya kan? Ada yang berangkat subuh, pulang malam. Pada saat dia mau ngurusin misalkan ahli waris, surat ahli waris, mau ngurusin surat, mohon maaf, misalkan SKTM, mau ngurusin surat yayasan, domisili yayasan, mau ngurusin surat, apalagi ya, yayasan, itu wewenang dinas Pak. Oh beda ini, berarti memang jadi khusus di pilot project yang saya lakukan ada sekitar 5 yang tadi saya sebutin ya, dari domisili yayasan, terus surat sanggupan usaha, kalau dulu istilahnya SKDU, terus SKTM, domisili haji. Nah, jadi itu yang kami bagaimana masyarakat itu tidak perlu datang ke kelurahan dan kecamatan. Itu memberikan kemudahan terhadap masyarakat. Jadi hanya melalui guys. Dan memang ini diperuntukkan khusus warga Rawalumbu ya. Betul. Jadi masyarakat itu tidak perlu datang ke kelurahan, tidak perlu datang ke kecamatan. Siap. Dia hanya melakukan uploadan. Ini nanti saya kasih videonya ya. Teknisnya ya, mungkin ya. Jadi di dalam aplikasi saya ini itu sudah lengkap. Apa namanya, di dalamnya sudah ada, mau pengen tahu persyaratan domisili yayasan misalkan, sudah ada di aplikasi itu. Persyaratannya ini. Mau tahu syarat untuk buat SKTM, sudah ada persyaratannya ini. Gitu. Jadi semua sudah ada. Dan kalau memang misalkan masyarakat kurang paham juga, di dalam aplikasi ini terkoneksi dengan kontak petugas wilayah. Gitu. Jadi pada saat dia mengklik aplikasi itu, ya, wah saya kurang paham nih dengan aplikasi ini misalkan. Nah, itu tinggal di dalam aplikasi itu ada kontak center Pamor. Nah, kalau Pamor itu di kami itu adalah salah satu petugas di wilayah di tingkat RW. Nah, dia bisa lihat mau dia tinggal di mana misalkan. Nah, misalkan di Kelurahan Pengasinan di RW 3. Karena dia nggak bisa pakai aplikasinya, ya kan, cara penguploadannya nggak bisa, dia bisa kontak di situ. Tinggal klik Pamor di RW 3. Nah, itu langsung connect ke WA Cipamor itu. Langsung nyambung.
Dia langsung nyambung dan dia bisa minta tolong datang dan petugas kami yang di wilayah di RW itu akan datang dan akan membantukan bagaimana cara mengupload. Jadi benar-benar apa ya, selain sebenarnya kan emang udah mudah banget gitu ya, hanya dalam satu gambar kayak biasa lah aplikasikan di handphone gitu. Betul. Tapi tetap terkoneksi secara langsung terhadap petugas. Oh iya. Ini Gitu. benar-benar udah Nah, double kemudahan banget nih, double easy banget nih. jadi orang nggak usah pusing-pusing karena begini Mbak, ada beberapa yang memang kita terus mencari inovasi dan perubahan-perubahan terus untuk memudahkan. Kadang-kadang kan memang para mangku jabatan ada rapat dinas luar, ya kan. Masyarakat datang ke kelurahan atau masyarakat datang ke kecamatan nungguin dari pagi sampai siang atau siang sampai sore, cuma nunggu tanda tangan pejabat misalkan, ya kan? Nah, memang pejabat itu hadir datang ke kantor, cuman mungkin ada tugas rapat atau dinas luar, akhirnya sedikit merasa masyarakat tuh, wah ini lama pelayanan ini. Akhirnya kami berpikir, oh ada bagaimana caranya melakukan inovasi-inovasi agar masyarakat udah nggak usah datang ke kelurahan, udah tidak usah datang ke kecamatan, cukup dia mengupload persyaratan-persyaratan apa yang dia mau butuhkan dalam permohonan pelayanan itu, ya tinggal ikutin saja di dalam aplikasi itu. Ya tinggal upload, oh persyaratannya misalkan ya kan kakak, foto kakaknya kirim, KTP foto kirim. Nah sesuai dengan permohonan dia mau pelayanan apa. Siap. Ya tadi ada 5 pelayanan ya di aplikasi Saparabu itu guys. Jadi ini benar-benar efisiensi daripada pelayanan juga. Betul. Ya kan, dan benar-benar memudahkan. Itu tadi memang Bang, selama ini kan keluhan masyarakat itu adalah waktu ya. Dimana warga masyarakat kan memang sebagian besar pekerja gitu. Mereka mungkin butuh pelayanan terkait dengan administrasi. Nah ini benar-benar nih warga Rawalumbu udah terbantu sekali nih dengan adanya aplikasi Saparabu. Tapi Bang, selain daripada tadi dan juga mereka duduk manis saja. Artinya duduk manis begini, pada saat itu sudah terupload sesuai dengan persyaratannya lengkap, ya. Nanti setelah kami sudah siapkan surat ditandatangani oleh para pejabat, nanti itu ada petugas yang datang mengantar ke rumah. Jadi surat itu dikasih ke warga, yang dokumen dia upload itu kita ambil untuk pemberkasan kami. Jadi tetap dokumen tetap diambil. Iya. Jadi mereka sudah upload, itu menjadi cek koreksi kami. Nanti setelah berkas sudah kami cek, kami cetak, tanda tangan, nanti ada petugas yang antar ke rumahnya sesuai dengan alamat. Nah, ini sudah loh, gitu. Bapak, Ibu, misalkan yang upload tadi mana saja? Ini dicek dengan upload tanda, oh sama, oh ya sudah. Serah terima. Berarti emang sistem order. Iya, jadi sistem order delivery guys. Dan di sisi lain kita juga menghindari adanya pungli lah, menjauhkan hal kayak gitu. Jadi nggak usah masyarakat ya kan mau cepat, saya mau ini harus sekian, enggak, free, gratis semuanya. Ini juga layanan gratis nih Bang. Iya. Efisien waktu, efisiensi tenaga nih buat warganya juga. Khususnya masyarakat Rawalumbu, pekerja aktif khususnya kan. Belum lagi kita juga mengedepankan penghindaran daripada pungli ya Bang ya. Betul. Wah, ini mesti dicatat nih karena memang Mbak Mega, jumlah masyarakat pekerja aktif itu agak di Rawalumbu nih. Hampir 59.384 secara akumulatif keseluruhan. Ya mereka yang kerjanya itu berangkat subuh, ya kan, pulang sore, pulang sore, beraktivitas ya kan, berangkat subuh pulang sore. Nah kalau pada saat mereka membutuhkan pelayanan, apalagi sekarang ya bicara untuk yang lagi ramai ini untuk PPD online misalkan. Misalkan membutuhkan SKTM udah kan, dan ibu-ibu juga kan kasihan juga
ya Iya, kan? betul. Ibu-ibu kasihan. Seharusnya dia masak buat anak, ya kan, buat Ngurus anak, anaknya, gitu kan ngurus ya. anak. Kalau ada aplikasi ini ya sudah, dia tinggal ngupload Sambil saja. di rumah nih ya kan, sambil masak Iya. juga bisa ya guys, karena emang di handphone gitu kan ya. Betul. Cuma memang Mbak Mega, aplikasi ini memang saya PL project masih di satu kelurahan. Masih saya uji coba di satu kelurahan dulu, yaitu di Kelurahan Pengasinan. Ya, uji cobanya di dalam 1 bulan, dalam 1 bulan 2 bulan ini program jangka pendek saya itu di satu kelurahan. Nanti di program jangka menengah saya, ya, itu saya ambil sekitar 3 kelurahan. Nah, program jangka panjang, ya, insya Allah aplikasi saya ini dipakai buat Kota Bekasi. Buat Kota Bekasi nih. Insya Ini bukan Allah. cuma warga Rawalumbu doang yang bisa Insya Allah. menikmatinya ya. Karena dari tadi saya melakukan audiens dengan Pak Wali Kota, Pak PLT ya, Pak PLT Wali Kota, Pak Tri Hardianto. Terus saya juga diskusi dengan Pak Sekda, PJ Sekda. Terus saya juga berdiskusi dengan Kepala Dinas Diskominfo, Pak Hudi. Ternyata memang ini aplikasi ini dibutuhkan buat masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat yang memang aktif bekerja. Berarti nanti akan ada perubahan nama juga nih Bang. Ah? Akan ada perubahan nama. Kalau perubahan nama saya kembalikan lagi kepada pimpinan atau kepala daerah. Kalau memang file project aksi perubahan saya ini ingin dipakai oleh pemerintah Kota Bekasi, maka itu silakan. Bagi saya ini adalah suatu hal yang bermanfaat buat masyarakat banyak. Ini bisa berguna buat masyarakat luas, khususnya di Kota Bekasi masyarakat bisa merasakan. Tapi saya lagi fokus dulu di Rawalumbu dulu nih Mbak, Siap, karena siap. memang tugas saya hanya sebatas di Rawalumbu. Kan ini ya memang apa namanya suatu inovasi yang biasa ya, yang memang kan ini dengan pelayanan yang bersangkutan langsung dengan masyarakat gitu kan. Dan memang sekarang masyarakat ini karena semua juga serba digital ya, jadi memang kita inovasinya ya tidak jauh gitu kan. Dan ini saya apresiasi juga nih untuk ini berarti inovasi abang pribadi ya. Oh iya. Maksudnya ini abang implementasikan untuk di Rawalumbu Betul, juga gitu ini kan ya? implementasi dari saya mengikuti pendidikan PKA ya. Saya mengikuti pendidikan tingkat PKA, itu pelatihan kepemimpinan administrator. Nah, karena saya sebagai sekretaris camat, sekcam, ya, Siap. tapi kalau orang Jawa Barat bilang sekmat, ya kan? Sempat lucu, ada cerita lucu. Jadi waktu saya pendidikan itu kan dari daerah-daerah banyak, gitu, ya, daerah Bandung, daerah Sumedang. Orang manggilnya saya sekmat katanya. Saya bilang kalau sekmat berarti sekak mati loh. Iya Saya dong. bilang. Mencatur dong skakmat gitu kan ya. Tapi saya bilang ke mereka kalau di wilayah Jabodetabek sekcam, saya bilang. Sekcam. Gitu. Memang tupoksi kaya untuk membantu camat, ya, camat Rawalumbu untuk bagaimana memberikan pelayanan. Dan yang lebih menariknya lagi di dalam aplikasi saya ini Saparabu ini juga ada fitur, ya, ada fitur galeri yang di situ pesta senja. Wah, pesta senja apa tuh? Pesta senja itu saya melakukan pelayanan seni tari jajanan buat UMKM yang memang sudah berjalan, kita keliling ke wilayah-wilayah dalam jemput bola pelayanan juga. Itu. Nah, di dalam fitur yang di situ pesta senja itu kita mendatabase UMKM, Mbak. Oke. Jadi memang di dalam pesta senja itu kita ada pelayanan, ya, pelayanan di situ berbagai macam pelayanan publik, ya. Minduk, ada kesehatan, ada samsat, ada SKCK, ya, di dalam pesta senja itu. Nah, di dalam fitur aplikasi saya itu untuk UMKM, masyarakat sekeliling sekitarnya yang ikut di dalam pesta senja itu kita masuk pendataan. Kan selama ini biasanya kalau memang ada acara, udah acara aja UMKM misalkan ikut serta, tapi tidak ada proses pendataan dan pembinaan. Nah, ini kita sudah mau mulai.
Oke. Kita mulai pendataan yang benar secara valid, kita pendataan dengan secara database dan kita simpan, Oke. dan pembinaan terus kita lakukan. Itu. Insya Allah bermanfaat buat masyarakat. Iya dong, ya kan, selain memberikan pelayanan berkaitan dengan administrasi ya tadi, Betul. ini juga menjadi wadah nih bagi UMKM juga nih ya guys ya. Jadi emang nanti berarti ini, wah ini membantu juga ya, mungkin berarti maksudnya UMK itu emang benar-benar terdata gitu ya, Betul. di khususnya di Kecamatan Rawalumbu ini ya, Betul. melalui Sapa Warga. Betul. Oke guys, itu dia tadi perbincangan kita dengan Sekretaris Camat Ya. Yudhistira ya. Saya Terima boleh kasih, ngopi? Bang. Boleh dikopi? Boleh Bang, silakan disebut. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di Rujuk Podcast ya. So guys, jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya Rujuk Podcast di Rujuk Channel. Mega Puspita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Adianto, PLT Wali Kota Bekasi, mendukung dan tentunya memberikan support ya, terhadap aksi perubahan yang dibuat oleh Saudara Yudhistira, Sekretaris Kecamatan Rawalumbu dengan judul Sapa Rabu. Ya. Jadi satu inovasi yang dilakukan ya, di dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan publik ya, yang prima. Dan ini dilakukan tidak pada saat jam kerja juga, tetapi juga dilakukan pada saat hari-hari di mana warga masyarakat Kota Bekasi yang memang memiliki tingkat mobilitas tinggi dan lebih banyak bekerja di luar Kota Bekasi. Sehingga tentunya dengan aplikasi ini akan lebih memudahkan dan tentunya ada satu komunikasi aktif antara kami ya yang melayani dengan juga warga masyarakat yang dilayani. Dan semoga ya tidak saja Rawalumbu ya tentunya juga bisa digunakan untuk seluruh kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Sukses, mudah-mudahan bermanfaat.